Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, subuh kali ini kita bisa duduk untuk melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian pagi. Dan tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang 15 perkara atau 15 amalan yang kalau kita lakukan maka kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Tentu ini perkara yang sangat penting sekali karena kaitannya dengan akhirat. Dalam doa yang selalu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dicantumkan dalam Al-Quran, kita senantiasa diingatkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik, akhirat yang baik, dan jauhkan kami dari azab neraka. Karena tidak ada yang sanggup bertahan di neraka walaupun hanya sekejap saja. Makanya ada hadis yang cukup panjang ketika ada manusia yang paling nikmat yang pernah hidup di dunia, tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka. Kemudian Allah celupkan satu kali celupan di neraka. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah lewat kepadamu walaupun sekejap dari kenikmatan? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb. Satu kali celupan ke neraka itu melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia lakukan. Padahal kalau orang pernah senang kemudian jatuh miskin, terkadang waktu miskin itu dia masih terkenang bagaimana dulu dia pernah kaya, pernah punya kendaraan, pernah punya rumah, pernah punya jabatan, masihlah teringat tuh. Tapi kalau orang dimasukkan ke neraka itu melupakan semuanya, seolah-olah dia tidak pernah hidup. Karena dahsyatnya neraka itu. Makanya ada amalan-amalan yang kemudian dianjurkan dalam Islam. Amalan-amalan ini bisa menjauhkan kita dari api neraka. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah, ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Dan itu berdasarkan hadis Itban ibn Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dengan kalimat itu dia mencari betul-betul wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kalimatut tauhid. Kemudian yang kedua, al-imanu billahi wal yaumil akhir, keimanan yang kuat kepada Allah dan keimanan yang kuat kepada hari akhir. Dan itu disebutkan
Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah tanda dari tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun di atas lambung-lambung mereka. Dan mereka senantiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, Engkau tidak pernah menciptakan ini semua secara sia-sia. Maha suci Engkau, maka selamatkan kami dari azab neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa berfikir akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ciptaan-ciptaannya itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Begitu juga berfikir tentang akhirat juga sama. Makanya doa tadi menunjukkan bahwa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah kita meminta akhirat yang baik, kemudian kita diajarkan untuk berlindung dari api neraka. Waqina adzabannar. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salawatul khams, salat 5 waktu ala mawaqitiha, tentu dilaksanakan dengan cara tepat waktu. Disebutkan dalam hadis Hamdalah al-Asadi radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan lillah alaihi harrama 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia jaga wudunya, dia jaga waktu-waktunya, dia jaga ruku dan sujudnya, maka kewajiban Allah mengharamkan padanya api neraka. Kemudian yang keempat, salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrik at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atu min nar wa bara'atu minan nifaq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat karena Allah, dalam riwayat salat subuh 40 hari saja dan berjamaah, dia mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat 2 keutamaan. 1, dilepaskan dari neraka, dan 2, dilepaskan dari sifat kemunafikan. Kemudian yang kelima, yang keenam, al-muhafadhatu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'dah, menjaga 4 rakaat salat sunnah setelah dan sebelum zuhur. Menjaga 4 rakaat sunnah sebelum atau sesudah zuhur. Dari Ummi Habibah, istri Nabi SAW, beliau menukilkan hadis Nabi SAW, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat
sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan padanya api neraka. Kemudian yang nomor 7, salatu 12 rakaatan, menjaga 12 rakaat salat sunnah atau disebut dengan salat rawatib. Dia jaga salat rawatib. Disebutkan dalam Sunan, dikeluarkan Imam Nasai dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, man shalla fi yaumin 12 rak'atan harramahu Allahu lahmahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah, maksudnya salat rawatib, Allah haramkan dagingnya dari api neraka. Kemudian yang nomor 7, nomor 8, nomor 7, husnul khalqi, husnul khuluqi wa layyinul janibi. Husnul khuluqi wa layyinul janibi, senantiasa menjaga akhlaknya. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang akan diharamkan dari api neraka? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ala kulli qarib hayyin sahlin, dia pun memiliki akhlak yang mudah, akhlak yang lembut terhadap orang-orang dekatnya. Kemudian yang nomor 8, salat asar di awal waktunya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibni Umar, dari bapaknya, Nabi mengatakan, la yalijun nar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka orang yang salat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, maksudnya salat asar. Di siapa yang salat subuh tepat waktu dan salat asar tepat waktu, maka akan dijauhkan dari api neraka. Yang ke-9, taghbir al-qadami fi sabilillah, semata-mata hanya menebarkan debu ketika jihad, maka itu sudah cukup bagi dia dijauhkan dari api neraka. Jadi kalau kita terlibat dalam jihad di jalan Allah, kemudian kaki kita atau mungkin kaki kuda kita atau kaki kendaraan kita itu sampai mengepulkan debu, itu sudah cukup bagi dia untuk dijauhkan api neraka. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, manir barrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang melumuri kedua kakinya di jalan Allah dengan debu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan padanya dari api neraka. Kemudian yang nomor 10, yang nomor 10 adalah memperbanyak sujud. Dan sujud ini mencakup sujud salat, sujud di luar salat, kan itu namanya sujud kan banyak, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud dalam salat, sahwi, dan begitu seterusnya. Nabi mengatakan, haramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Allah haramkan di neraka, di mana neraka tidak mungkin memakan bekas-bekas sujud orang. Kemudian yang nomor 11, zikrullah wa tauhiduhu indal maut, mengingat Allah dan mentauhidkan Allah saat menjelang kematiannya.
sebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa keduanya pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah akan berkata, "Shadaqa 'abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wa ana akbar." Karena saya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, dan saya adalah akbar, kata Allah. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, maka Allah akan mengatakan, "Shadaqa 'abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wahdi, karena saya adalah satu-satunya yang tidak berhak disembah kecuali saya." Wa idza qala la ilaha illallah la syarikalah, apabila seorang hamba mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah mengatakan, "Shadaqa 'abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wa la syarikali, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya dan saya tidak punya sekutu." Apabila seorang hamba mengatakan wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi dia kekuasaan dan pujian, maka Allah mengatakan, "Shadaqa 'abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana li al mulku wa liya alhamdu, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali diriku, akulah pemilik kerajaan dan akulah pemilik pujian itu." Wa idza qala, dan apabila hamba mengatakan la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali Allah, maka Allah akan katakan, "Shadaqa 'abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua milik saya." Kemudian Rasul mengatakan, "Man ruziqahunna inda mauti, siapa yang ditakdirkan membaca kalimat-kalimat ini sebelum matinya, lam tamassahun nar, neraka tidak akan menyentuhnya." Kalau Allah takdirkan orang sedang ihtidar sakaratul maut itu, dia bisa baca zikir ini, maka Rasul mengatakan dia tidak akan disentuh api neraka. Gimana caranya? Ya harus dihafal lah. Dia kalau nggak dihafal mana bisa kan. Kemudian yang nomor 13, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Bahz Ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasul mengatakan, "Salasatun la tara a'yunuhumun nar." Tiga kelompok mata mereka tidak akan melihat api neraka. Ainun harasat fi sabilillah, mata para mujahid yang sedang berjaga-jaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa ainun ghadat an maharimihillah, dan mata yang senantiasa menundukkan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga mata yang tidak akan melihat neraka: matanya para mujahidin, matanya yang takut kepada Allah, dan mata orang-orang yang menundukkan pandangan dari yang diharamkan. Kemudian yang nomor 14, as-sabru ala faqdil walad, sabar ketika kehilangan anak yang dicintainya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi fatamassahun nar illa tahillatal qasami. Seorang muslim yang mendapat kematian ketiga anaknya,
tidak akan disentuh api neraka kecuali sebatas pelaksanaan sumpah Allah saja. Artinya kalimat tahillatul qasam kecuali hanya sekedar melewati titian saja, karena titian kan di bawahnya neraka. Jadi orang yang punya anak tiga-tiganya mati pula, dia sabar mengharap pahala Allah, maka neraka tidak akan disentuh kecuali dia akan hanya sekedar melewati titian saja. Dan yang terakhir, secara umum ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya adalah penyebab besar orang itu dijauhkan dari api neraka. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 13-14, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Tapi siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melintasi batasan-batasannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka, dikekalkan di dalamnya, dan dia mendapatkan azab yang hina. Dan Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Rasul bodoh kali, siapa yang enggan masuk surga itu? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia diancam dengan neraka. Inilah 15 amalan-amalan yang dirangkum oleh para ulama. Siapapun yang mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan ia tidak akan disentuh api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaatnya subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.